Atau bisa nanti pertanyaan jadi satu. Kenapa kamu tertarik sama tokoh itu? Dengan buku yang dia punya. Apa yang kamu temukan? Nah, bisa jadi seperti itu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau @sapriandi1. Kali ini kita akan membahas, teman-teman YouTube sekalian, apa saja sih isi dari pertanyaan sidang skripsi itu. Baik, teman-teman YouTube sekalian, sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi, kemudian sebelumnya juga sempro, seminar hasil, itu tidak jauh beda dengan pertanyaannya semua yang kita sebutkan tadi. Cuman namanya aja beda, mungkin skripsi kah, kemudian tesis kah, disertasi. Sementara berbedanya dengan sempro, mungkin waktu sempro itu adalah seminar proposal masih dalam jangkauan sederhana. Perencanaan. Nah, tapi kalau udah masuk pada sidang skripsi, itu sudah masuk kepada pertanyaan yang sudah mengarah kepada penelitianmu yang final. Maka dia jadi skripsi, maka disebut sidang skripsi. Maka dia jadi tesis, maka disebut sidang tesis. Maka dia jadi disertasi, maka disebut dengan sidang disertasi. Baik, kita fokus sekarang kepada pertanyaan sidang. Taruhlah kita saat ini kita membahas kembali kepada apa saja sih isi dari pertanyaan sidang skripsi itu. Baik adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi Bumi Nusantara yang kita cintai, teman-teman YouTube yang masih setia bersama channel al.andawi.andi, dan yang baru datang jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Yang ada nanti di situ ada semua. Baik, kita mulai nih. Pertama kali pasti yang dilakukan oleh penguji adalah tolong presentasikan skripsimu 5-7 menit. Memang sih ada yang sampai 10 menit, ada sampai 15 menit, tapi standarnya itu 7 menit. Nah, biasanya tuh kalau dia memang penguji itu ada 4, penguji itu pada hadir semuanya, dan yang akan menanyakan kamu semua, maka penguji itu cukup menyuruh presentasikan makalah, presentasikan skripsi sekali aja. Karena nanti akan disimak oleh ketiga penguji lainnya. Tinggal mereka nanti fokus kepada pertanyaan. Namun ada juga yang kala itu penguji yang lagi ada kegiatan yang lain. Sehingga akhirnya manakala beliau datang, di saat beliau belum sempat mendengar apa yang kamu presentasikan, ia ulang lagi tanya untuk mempresentasikan. Maka adik-adik harus standby. Nah, jadi apa saja sih yang harus kita persiapkan? Nah, sebenarnya pertanyaannya apa saja sih yang ditanyakan oleh penguji? Apa saja yang akan ditanyakan oleh penguji? Apa-apa yang ditanyakan oleh penguji itu kita persiapkan untuk mempresentasikannya. Nah, itu yang kita kembangkan. Sehingga ketika itu udah ada, pasti nanti penguji ingin melihat bagaimana kepiawaian kita dalam menjawab, lebih berkembang lagi. Nah, itu yang pertama. Penguji akan menyuruh kita untuk mempresentasikan skripsi kita. Nah, apa aja isi presentasi itu? Satu, teman-teman YouTube sekalian harus paham judul kita punya skripsi itu harus kita kuasai. Maka dibantu oleh KBBI pertama. Baru ditambah dengan muatan studi pustaka lainnya, kalangan ahli. Nah, sementara tokoh yang kamu punya,
Ayo, channel Aldot Andawi fokus dengan kualitatif loh. Ya, kita fokus dengan kualitatif, dengan jenis penelitian perpustakaan dan lapangan. Baik. Nah, judul itu pertama harus kita kuasai. Maka muncul pertanyaan tadi, bagaimana? Apa sih yang membuat kamu tertarik sehingga kamu menghadirkan judul penelitian skripsimu ini? Makanya itu yang kita bilang tadi, adik-adik harus pahami betul. Untuk memudahkan pemahaman itu, jangan lari dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, baru masuk kepada tinjauan pustaka tentang kita punya judul besar tadi yang menjadi jawaban dari masalah yang kita punya. Ini masalah ini yang kita paparkan. Apa yang membuat kita tertarik? Langsung jawabannya ini. Maka kita katakanlah adalah masalahnya, misalnya kita bahas tentang masalah banjir dan bencana alam. Tuh, ya. Dalam beberapa bulan ini, bumi Nusantara dihadapi oleh bencana berupa banjir dan gempa. Sehingga ada beberapa tempat daerah kawasan bumi Nusantara yang memperoleh kepedihan dan kesedihan dalam kehidupannya. Ternyata bencana ini muncul disebabkan karena tidak memperhatikan hutan kita, tidak memperhatikan sungai kita, dan disebabkan karena kita menebang hutan kita demi mengayakan diri kita tanpa memperhatikan bagaimana kelestarian alam di bumi Nusantara, ditambah lagi sungai-sungai tidak kita jaga kebersihannya. Kita membuang sampah sembarangan di tempat sungai yang harusnya manakala hujan datang itu bisa lancar membuang sampai ngelantar kepada lautan. Tapi apa yang terjadi? Kita buang sampah sehingga terjadi pendangkalan, sehingga tadi pengecilan yang harusnya lebar tadi bisa menampung muatan siraman air hujan, tapi akhirnya menjadi kecil, membludak keluar sampai membuat. Inilah ini yang disebutnya dengan contoh tadi masalah. Maka masuk nanti kepada, itulah yang menempatkan kita kembali kepada kajian tertarik, sehingga menempatkan pemikiran tokoh bla 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 dalam menjaga kelestarian alam semesta dari bencana. Buka kurung, banjir dan gempa. Tutup kurung. Tapi kita hadirkan tuh pemilihan tokoh. Tapi jangan lupa kita hadirkan buku yang kita jadikan sebagai buku si tokoh pemikiran tadi. Ya, atau solusi atau konsep dalam menanggulangi bencana dalam alam bumi Nusantara oleh tokoh ini dalam bukunya ini. Baik, itu yang harus kita paparkan. Yang kedua tadi tentang kenapa tertarik, pertama tadi tentang mengapa kita tertarik mengangkat judul ini. Yang kedua, pertanyaan kedua, penguji akan bertanya, kenapa kamu tertarik dengan tokoh tersebut? Kenapa kamu tertarik dengan buku itu? Padahal banyak tokoh yang lain, padahal banyak buku yang lain yang mengulas tentang bencana, yang mengulas tentang alam semesta. Tapi mengapa kamu tertarik dengan tokoh tersebut? Nah, itu yang kita akan jabarkan. Bla 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 bla. Itu dia. Ya. Yang ketiga adalah kembali kepada metodologi apa yang kamu gunakan dalam menemukan suatu temuan yang akan kamu bongkar dan kupas pada diri si tokoh dengan pemikirannya yang ada pada bukunya. Maka dijawablah, metodologi kita menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan. Maka kita jelaskanlah, kami melakukan dengan observasi dulu. Observasinya mana? Kita lakukan ke perpustakaan.
Kita observasi buku-buku mana kita kumpulkan 1, 2, 3, 4 yang berhubungan dengan alam, bencana, banjir dan lain sebagainya. Di saat itu kita lihat daftar isinya. Begitu kita jelaskan. Kemudian kita lakukan pengumpulan data. Kita kumpul data-data tadi yang nanti bisa kita olah dengan seksama. Baru nanti masuk pada yang ketiga adalah analisa deskriptif. Kita analisa. Nah, baru nanti itu akan dikaitkan dengan buku yang dari tokoh yang kita idolakan, dari buku dia tentang pemikiran alam dan bencana. Teman-teman YouTube sekalian, adik-adik mahasiswa, mahasiswi Bumi Nusantara yang kita cintai. Itu metodologi. Baru yang keempat, pasti akan muncul pertanyaan, apa sih temuan yang kamu jumpa dari tokoh ini tadi? Kan kita udah paparkan tadi tokoh-tokoh tadi. Atau bisa nanti pertanyaan jadi satu. Kenapa kamu tertarik sama tokoh itu? Dengan buku yang dia punya. Apa yang kamu temukan? Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi tadi kita pertanyaannya itu pertama ada kenapa kamu tertarik mengangkat judul ini sebagai penelitianmu? Ya. Yang kedua, metodologi apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan hal yang kamu inginkan? Yang ketiga, kenapa tokoh itu yang kamu angkat dan buku beliau tadi banyak, kenapa buku itu yang kamu jadikan fokus untuk pembahasan, dan apa temuan yang kamu punya? Nah, tiga itulah jadi satu pertanyaan, tokoh, buku, dan temuan. Nah, ini nanti akan mengatakan bahwa berbeda dengan tinjauan pustaka yang lain tentang alam dan bencana tadi. Bahwa beliau mempunyai hal yang menarik. Yang selama ini orang mengatakan dengan memperhatikan tentang pepohonan, kemudian dengan perhutanan, kemudian dengan perairan, sungai dan lautan. Tapi beliau di sini adalah membongkar di samping itu adalah yang lebih krusial adalah karena keserakahan. Dan itu disebabkan karena kekosongan jiwa yang ada dalam dirinya. Nah, ini mungkin menarik. Yang selama ini mungkin hanya membahas tentang hal lahiri saja. Dia membahas lengkap dalam bukunya lahir dan batin. Lahir dalam hal yang berhubungan dengan erupsi dan lain sebagainya, tapi dia mengupas juga semua itu ada disebabkan karena batin yang rusak, keserakahan yang didorong oleh nafsunya. Inilah yang mungkin yang bisa dijadikan sebagai temuan dan menjadi capaian hasil, dan inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan penguji tadi. Dari sekalian, tentu ini akan membuat penguji akan kagum pada kalian dan kalian lebih leluasa. Satu hal sebelum kita akhiri dalam kajian, apa-apa sih pertanyaan dalam sidang skripsi itu atau sidang penelitian kita, maka yakinlah bahwa kamu yang lebih tahu dengan penelitianmu. Kamu membutuhkan jalan dari masukan para penguji agar lebih kamu menjumpai lebih seksama untuk bagaimana lebih mantap dalam melakukan penelitiannya. Maka ketika masuk dalam sidang skripsi itu, kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya dan mohon untuk dapat masukan dari penguji agar lebih bagus lagi skripsi, tesis, disertasi kita ke depan. Ini kan sama dengan bedah buku namanya ini. Terima masukan-masukan. Gitu saja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa makin berguna. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Al.Andawi Andi. Salam kiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.